Sobat sosial, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Ya, seperti biasa, di sini kita nongkrong, di sini kita sharing. Ya, jadi santai-santai aja. Kalian mau komen apa bebas. Ya, kalian mau ngecengin gue, mau kritik gue bebas. Ya, selama kita masih berkembang, selama kita masih belajar, ya jadi kita di sini sama-sama. Jujur, kadang kalau gue nongkrong atau gue sharing sama siapa gitu ya, ngebahas soal kerjaan, ngebahas soal usia produktif kita, ya pokoknya yang katanya itu 2045 usia produktif ini, bonus demografi ini akan menjadi generasi emas pada suatu saat nanti. Tapi melihat kondisi dan situasi sekarang, justru malah gue berpikir em, kita ini yang masih usia produktif bahkan belum tahu dan belum berproses gimana caranya mendapatkan emas tersebut. Dan menyedihkannya nih ya, kalian itu tidak dibentuk dan didesain untuk mendapat emas tadi, mendapatkan labeling generasi emas itu. Tapi kalian itu didesain hanya untuk ya menjadi boneka mainan, hanya menjadi sapi perah, hanya menjadi kerbau sawah. Nah, kalian paham kan maksudnya? Jadi ya dari sini tergambarlah siapa yang diuntungkan dan siapa yang diperas hingga kritis gitu kan. Kita lihat ke alam. Alam dibabat habis ya kan, tambang liar di mana-mana. Terus ya kemarin diprotes malah ngebahasnya izin. Alam itu nggak butuh izin, Pak. Alam itu butuh dijaga, butuh dilestarikan, butuh dirawat. Jadi ya menurut saya persoalan izin itu ya kita sama-sama tahu lah. Izin itu soal uang. Izin itu nggak peduli sama tambang. Yang penting tuh uang. Ya kita nggak usah munafik lah, kita semua tahu itu kan. Terus ya kita lihat kemarin lapangan kerja kan di Bekasi itu benar-benar merapak banget. Dan respon Bapak, ya itu para pekerja yang ingin mendapatkan pekerjaan lebih baik. Tapi kan sama ya, kita bisa lihatlah, kita bisa tergambar bahwa di situ belum ada kesejahteraan bagi para pekerja, lapangan kerjanya sedikit, terus usia produktifnya numpuk gitu. Jadi ya perusahaan ini tidak dapat menampung usia produktif ini yang benar-benar membludak gitu. Ya terus kita geser sedikit ke dunia pendidikan. Wah, di dunia pendidikan itu benar-benar kacau. Kayak ya di sana tuh biayanya mahal, terus fasilitas dan kualitasnya tuh rendah gitu. Terus ya belum lagi nih kayak gaji guru dan kesejahteraan guru tuh benar-benar kejam. Belum lagi kayak persoalan tiap tahun tuh kebijakan berubah gitu. Ya makanya sampai sekarang nih pendidikan belum bisa menghasilkan generasi-generasi emas tersebut karena dunia pendidikannya sendiri aja kayak ya ampun, kayak nggak ada jati dirinya gitu loh. Jadi ya tiap tahun berubah, kebijakan yang berubah, ntar belum lagi permasalahan biaya, belum lagi permasalahan fasilitas. Jadi ya kita nih memang dipelihara untuk seperti ini dan memang dilestarikan. Kalau seperti ini terus mau sampai kapan gitu, negara ini, masyarakat ini, warga-warga kita, lingkungan kita menjadi lebih baik kalau memang kita dilestarikan dan ya dipertahankan gitu. Memang sengaja kita ini memang dipelihara, digembala, ya udah dicekokinnya kayak gitu, ya kan, memang dibiarkan pikiran kita nih stuck gitu-gitu aja. Memang di sistemnya seperti itu mungkin ya, karena memang sistem dan keadaan akhirnya membuat kita nih tidak ada perkembangan. Akhirnya ya kita nih stuck. Ya jadi wajar lah, makanya gue bilang tadi memang kita ini didesain seperti ini. Kita ini tidak didesain untuk berkembang. Kita nih ya memang sistemnya ini rusak. Kita akuin aja dulu. Kita sadarin dulu. Dan gue makanya pengen ngajak kalian tuh untuk mengikhlaskan, gak usah saling nyalahin gitu kan. Ya kita mulailah dari diri sendiri, dari kesadaran diri sendiri.
ya supaya kita bisa introspeksi dan ya siapa tahu lingkungan kita juga ikut ke bawah untuk saling introspeksi dan mulai dari diri sendiri. Ya, makanya udah kita mulai aja, jadi supaya nggak berputar-putar di lingkaran setan itu, nggak berputar-putar di lubang hitam itu. Nah, sekarang itu kan udah ada ya yang namanya kayak teknologi gitu kan, udah mempermudah kita lah untuk belajar di sana kan, untuk mengembangkan ilmu, untuk mencari informasi, wawasan, ya semua gampang lah di situ. Bahkan cari uang juga ya di situ sangat mudah lah. Karena keadaan ini benar-benar harus dimanfaatkan gitu untuk eksplor lebih dalam keahlian dan peran kalian ini di era sekarang ini. Karena kalau kalian hanya menjadi menjadi apa ya, menjadi kayak hanya dibutakan lah sama teknologi, ini benar-benar sayang gitu. Karena teknologi ini benar-benar membantu kita untuk kedepannya. Kita nih disediakan teknologi untuk kita manfaatkan untuk bertahan hidup dan menjadi manusia yang mempunyai kualitas gitu. Jangan hanya memanfaatkan untuk menjadi ya mempermudah aja gitu. Jangan jadi ya salah salah kaprah lah persoalan teknologi ini. Ya, jadi lu di sana cari passion, lu di sana ya cari oh gimana nih caranya gue berkembang, lu explore ya kan di sana. Jadi di sana tuh benar-benar lu bisa manfaatkan nih teknologi ini. Dan terus lu harus ngelatih juga kan. Jadi ya sekarang tuh memang gampang, tapi tuh butuh proses, nggak mudah. Kayak ya semuanya sih sekarang gampang ya diakses, tapi untuk kalian membangun passion, membangun branding gitu kan, semua butuh proses, nggak ada yang instan. Sekali lagi ya, nggak ada yang instan. Walaupun sekarang gampang ya, tapi dalam hal gampang tuh gampang untuk mencari mencari passionnya gampang, tapi untuk mendapatkan hasilnya lu butuh proses di situ. Makanya lu di situ harus lu latih, lu explore lagi supaya ya lu benar-benar sustain gitu di industri dan di peran yang lu pilih. Sekarang tuh bukan masanya lagi kalian itu ya bergantung gitu sama orang. Kalian itu udah bisa menciptakan apa yang kalian inginkan gitu. Kalian kayak misal pengen pengen punya usaha gitu kan, kalian sekarang bisa manfaatin e-commerce, bisa manfaatin sosmed. Jadi kalian nggak perlu lagi tuh namanya ya kayak ngemis-ngemis kerja atau apa. Ya kalian tinggal ngebangun di situ. Tapi ya satu lagi tadi yang harus kalian tekanin tuh butuh proses yang benar-benar panjang lah. Jadi di situ benar-benar ya ibaratkan mah hmm, kualifikasinya lah di situ. Pasti sebutannya ya pokoknya itulah ya. Ya jadi walaupun sekarang gampang itu lo tetap harus berproses. Karena sekarang itu benar-benar butuh kemandirian men. Sekarang udah nggak bisa tuh kita kayak teriak-teriakan lapar lah, butuh kerja lah, siapa yang peduli. Sekarang tuh ya udah lu punya harus cari kemandirian lu harus bisa menghasilkan sendiri ya karena sekarang lu kalau masih kayak gitu ya ibaratkan mah lu udah kelindes sama zaman lah, lu udah kegilas gitu. Ya anggap aja lu bisa aja sekarang lu hidup enak gitu kan, anggap aja ya gaji lu cukup gitu dari kerjaan lu ya atau apa gitulah. Tapi lu masih bergantung sama orang nih, lu masih bergantung sama ibaratkan yang suatu saat itu akan berubah ya dan keadaan juga nggak ada yang tahu ya kan. Apalagi sekarang tuh dunia cepat banget kan berubah tok 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 tok. Ya jangankan satu periode, bahkan 3 tahun pun itu udah banyak banget perubahan. Makanya butuh banget kemandirian supaya lu tuh bisa bertahan gitu. Kalau lu udah punya kemandirian nih, lu ya diterjang apapun, misalnya kayak keadaan berubah gitu kan, ya udah lu bisa bertahan gitu. Lu bisa bermanuvernya tuh menghadapi situasi lu bisa. Tapi kalau lu masih bergantung sama orang nih, terus tiba-tiba keadaannya berubah, orang yang lu senderin itu jatuh, lu ikutan jatuh juga. Ya kayak misal kita ya pikirlah misalkan kayak 100.000 nih dulu nilainya tuh ya benar-benar berharga lah, lu 100.000 lu bisa
dapat banyak lah. Tapi kayak sekarang lu 100.000 paling, ya itu sehari udah habis lah. Ya 2 hari tuh lu udah ngirit banget. Ya jadi nih, hal-hal seperti ini itu benar-benar harus disiasatin, karena kalau lu nggak mensiasati, lu terus-terusan enak nih sender-senderan di orang ya kan, bertahun-tahun tiba-tiba orang itu jatuh, lu udah bye lu, nggak ada, lu kegilas zaman, lu telat. Orang-orang udah pada stabil nih, orang-orang udah pada sustain, orang-orang udah nemu passionnya, udah nemu perannya, lu masih senderan tiba-tiba orangnya jatuh, udah, lu baru belajar. Nah makanya cobalah lu explore diri lu supaya lu punya kemandirian. Kalau lu udah punya kemandirian, lu bisa menghadapi situasi, jadi ya lu nggak akan takut lagi mau keadaan berubah, lu pasti tahu cara menghadapinya. Ya simpelnya mah gini lah sekarang tuh ya, lu tuh nggak perlu nunggu guru buat belajar gitu. Lu nggak perlu dapat kerja untuk lo menghasilkan uang gitu. Ya sekarang udah serba gampang, apalagi kalau lo misalkan bingung gitu kan, lo bisa ada AI gitu, bisa lo diskusi di sana, lo sharing sama dia kan, lo dapetin jalan keluar di sana kan. Ya sekarang tuh wadah apapun mudah lah diakses, referensi juga banyak gitu. Jadi balik lagi, gimana kita mau memanfaatkan teknologi ini, dan ya kita mau action atau enggak. Jadi ya kayak persoalan keadaan, ya udah, itu memang dia ya lagi kejam lah, memang sistemnya sih kejam, tapi kita ya udahin aja, kita nggak usah saling menyalahkan. Ya jadi intinya ya kita action aja, nggak usah terus diratapi, nggak usah terus menyalahkan. Intinya sekarang udah semua akses gitu kan, gampang itu diakses sama teknologi. Terus ya supaya lo bisa action, lo bisa explore di sana, dan lo bisa bertahan. Oke, cukup sekian konten gua kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kritik, salah atau kekurangan. Ya mohon maaf jika kalian mau ngecengin juga boleh, karena memang gua di sini masih ngebangun, gua masih ya masih berproses lah. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.